أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan juga salat isya Masjid Mustafirin rahimakumullah. Kalau tidak salah perjalanan kajian kita ini sudah lebih dari 3 tahun ya. Betul ya? Tidak terasa cukup panjang perjalanannya. Kita sudah membahas dari awal tentang pengantar fikih, di mana kita melihat dalam fikih banyak sekali perbedaan pendapat antar ulama. Kita harus saling toleransi, saling menghargai dari segala pendapat, keputusan antar madhab, antar ulama itu sendiri. Setelah itu kita membahas tentang fikih toharoh, ya, dari wudhu, tayamum, mandi wajib. Kemudian kita sudah membahas tentang fikih sholat, kesalahan-kesalahan ketika kita melakukan sholat. Kita sudah membahas tentang fikih puasa. Terakhir kita membahas tentang fikih zakat. Di dalamnya ada perbedaan antara hibah, wasiat, wakaf, gitu, okay? Dan yang lainnya. Kira-kira masih ingat boten yang sudah kita bahas ini? Ya, mudah-mudahan tetap bisa memberikan manfaat. Yang penting Bapak Ibu sekalian, kita bisa mempraktekkan. Kalau seandainya memang ada evaluasi kesalahan-kesalahan dalam ibadah yang kita lakukan, tentu kita harus bisa merubahnya, mengevaluasi, sehingga jangan sampai ya kita sudah mendengarkan tapi kemudian kita malah tidak bisa mempraktekkan. Baik Bapak Ibu sekalian, karena beberapa atau pertemuan terakhir kita terkait dengan fikih zakat sudah selesai, sebenarnya saya ingin masuk tentang fikih haji dan umroh, tapi saya kira ketika Bapak Ibu ingin melakukan haji dan umroh, biasanya ada yang namanya manasik, gitu ya. Maka tidak perlu saya jelaskan karena biasanya akan ada manasik, penjelasan lebih detail terkait dengan fikih tersebut, sehingga hari ini kita akan membahas terkait dengan fikih ibadah yang lain, terkait dengan fikih nikah atau fikhun nikah, yang insya Allah kalau seandainya ini selesai kita masuk ke lanjutnya terkait dengan fikih mawaris atau fikih waris, pembagian waris. Kenapa demikian? Karena saya lihat ini sebuah perkara yang sangat penting di masyarakat kita, dan itu sudah menjadi ya dipraktekkan langsung oleh kita, dan seringkali kita tidak mengerti bagaimana harus bersikap terkait dengan sebuah jalinan rumah tangga, sebuah pernikahan yang sudah kita jalani. Misalkan terkait dengan harta gonogini, itu haknya siapa. Kemudian nanti kalau seandainya ada yang namanya tolak atau perceraian, bagaimana caranya, bagaimana waktunya, atau ketika ada pernikahan yang disebut dengan MBA, Married by Accident, itu bagaimana. Nah, itu kita akan bahas di sini. Terus selanjutnya kita akan bahas fikih waris. Kenapa? Karena waris itu akan muncul setelah adanya sebuah pernikahan. Nah, seperti biasa kita akan membahas dari dasarnya terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Yang namanya pernikahan itu kita sama-sama tahu menjadi sebuah fitrah dari setiap manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu selalu berpasang-pasangan. Kalau tadi kita bahas atau kita baca di rakaat yang pertama dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan apa? Allah mengatakan bahwasanya kita itu diciptakan azwaja, berpasang-pasangan. Atau ketika kita datang ke walimatul urs atau pernikahan saudara kita, tetangga kita, pasti seringkali dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rum yang mengatakan wa min ayatihi, dan dari salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan diri kalian sendiri dari sulbi yang satu, yakni dari Adam alaihi salam,
Yang kemudian lahir darinya apa? Lahir darinya keturunan, dan dari keturunan itu Allah Subhanahu wa taala menentukan yang namanya di antara kalian berpasang-pasangan. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, supaya kita ini memiliki rasa ketenangan jiwa, ketenangan hati dengan sebuah pernikahan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian semua adanya rasa apa? Mawaddah, rasa cinta, rasa kasih sayang, nah, rasa saling memberikan rahmat di antara kita. Nah, itu apa? Maka tujuan daripada pernikahan itu adalah supaya mendapat ketenangan hati, salah satunya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau berpikir. Maka kalau kita melihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah atas setiap manusia itu apa? Berpasang-pasangan. Yang namanya berpasang-pasangan ini jangan kemudian disalah tafsirkan. Kenapa kok disalah tafsirkan? Karena bisa jadi menafsirkan yang namanya pasangan, mohon maaf, kalau sesama jenis mereka pasangan bukan? Bukan. Tapi mereka mendefinisikan mereka itu ketika mereka suka sama suka, meskipun mereka sesama jenis, mereka mendefinisikan itu apa? Pasangan. Tapi di ayat Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan itu berlainan jenis. Misalkan yang namanya hewan saja, binatang saja, Allah menjadikan di antara mereka itu berpasangan-pasangannya dengan apa? Lawan jenis. Nggak mungkin kok jantan sama jantan, nggak mungkin. Pasti jantan dengan betina. Tumbuhan saja pasti yang namanya putik bertemu dengan benang sari. Nggak bisa putik sama putik, benang sari dengan benang sari jadi. Mungkin tidak? Nggak mungkin. Itu berpasang-pasangan yang satu dengan yang lainnya. Maka ini menjadi sebuah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita itu untuk apa? Untuk bisa melakukan pernikahan. Nah, dan nikah itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah sendiri bersabda, "An-nikahu sunnati." Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nah, barang siapa yang dia tidak mau mengikuti sunnahku, maka dia tidak termasuk daripada golonganku. Maka ini harus dipahami pertama. Nah, apa pernikahan itu? Apa arti daripada nikah? Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, nikah itu diambil dari bahasa Arab yang artinya at-tadammunu wal jam'u. Apa arti tadammun? Ad-dammu wal jam'u atau ad-dammu wat tadakhulu. Kalau arti ad-dammu wal jam'u itu, ad-dammu di sini adalah, mohon maaf, artinya adalah saling bertindih, wal jam'u saling melakukan apa? Jima atau hubungan suami istri. Itu arti nikah. Atau dalam arti yang lain, ad-dammu wat tadakhulu. Saling bertindih, wat tadakhul. Tadakhul itu saling memasukkan. Mohon maaf, karena ini menjadi bagian daripada ilmu pengetahuan, kita perlu sampaikan juga. Maka yang namanya pernikahan itu tujuan utamanya adalah untuk saling melakukan hubungan suami istri. At-tadakhul maksudnya sampai masuk antara kemaluan suami dengan istri. Sehingga yang namanya orang berzina, mohon maaf, orang yang berzina itu dikatakan berzina kalau seandainya kemaluan laki-laki itu masuk ke dalam kemaluan perempuan. Itu baru dikatakan berzina. Ketika itu terjadi, barulah hukum yang namanya cambuk dan juga rajam berlaku. Kenapa? Bahkan yang namanya berzina itu harus benar-benar masuk barangnya. Ketika itu terjadi, kalau seandainya di luar nikah, kan dikatakan zina. Berarti ketika mereka berzina, maka disitulah berlaku yang namanya hukum cambuk dan juga rajam. Kalau dia
melakukan itu sebelum dia menikah atau dia belum menikah, melakukan zina, maka dia dicambuk sebanyak 80 kali. Kalau melakukan zina dan dia dalam keadaan menikah, maka hukumannya dirajam sampai mati. Ini harus kita pahami. Jadi yang namanya menikah itu adalah memang tujuan utamanya untuk apa? Untuk melakukan hubungan suami istri. Makanya kalau kita melihat Rasulullah SAW ketika mengatakan apa? Tunkihul mar'atu an arba. Perempuan itu dinikahi dengan 4 alasan. Yang pertama jamaliha. Kecantikannya, kegantengannya. Karena fitrah manusia, dia akan mencintai orang lain yang pertama dari fisiknya. Betul kan? Yang dilihat adalah fisiknya. Maka Rasulullah mengatakan li jamaliha dulu. Yang kedua baru liha. Dari hartanya, kaya atau miskin. Itu menjadi bagian daripada apa? Sifat naluri syahwat manusia itu sendiri. Fitrah manusia. Mencintai harta. Baru kemudian apa? Linasabiha yang ketiga. Nasabnya, bobot bibitnya, keturunnya, bebek bobotnya. Itu yang dilihat. Baru kemudian yang keempat apa? Walidiniha. Yang dilihat baru agamanya. Rasulullah mengatakan agama di akhir. Kenapa? Karena memang banyak manusia itu apa? Mencari jodohnya ya, yang diutamakan pertama kali adalah fisik. Setelah fisik harta nasab baru agama. Tapi Rasulullah kemudian apa? Memberikan penekanan fadfar bidzatad din. Tapi pilihlah di antara kalian itu yang menjadikan apa? Pilihan pertama kalian karena agamanya. Talibat syadak. Dengan apa? Dengan pilihan agama yang pertama itulah yang kalian akan bisa mendapatkan semuanya. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak salah ketika ada seorang itu menikah, ya, yang dicari adalah cantiknya, gantengnya, hartanya dan lain sebagainya terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu fitrah dan Rasulullah sudah menyebutkan. Tapi Rasulullah memberikan penekanan, "Mbok yo pilih agama musik." Gitu. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat, kalau tadi arti secara bahasa nikah itu apa? Nikah itu melakukan hubungan tadi. Tapi kalau secara istilah, ini pendapat para ulama secara global, nikah itu adalah sebuah akad yang membolehkan seseorang melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata lafadz nikah atau tazwij. Jadi seseorang itu boleh melakukan hal tersebut, melakukan hubungan tersebut setelah adanya akad perjanjian dengan kata-kata atau memakai kata tazwij atau angkahtuka, saya nikahkan Anda, atau zawajtuka kalau dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia saya nikahkan Anda dengan putri saya Fulan bin Fulan, gitu. Itu memakai kata itu. Setelah terjalinnya, setelah diucapkannya akad perjanjian tersebut, disitulah yang membedakan antara halal dan haram. Disitulah yang membedakan antara rahmat dan laknat. Gitu ya. Kenapa ya? Kalau sudah mendapatkan perjanjian akad, pasti dia mendapatkan rahmat dari Allah. Gitu? Karena mendapatkan sakinah, mawadah, warahmah. Tapi ketika dia tidak melakukan itu, tidak memakai akad, kemudian melakukan hubungan, maka dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Ini pengertian daripada menikah itu sendiri. Dan dengan menikah tentu seseorang tadi dikatakan litaskunu ilaiha. Dengan menikah akan membawa ketenangan jiwa, ketenangan hati. Berbeda ketika seseorang melakukan hubungan antara laki-laki dengan perempuan di luar nikah, yang ada hanya rasa kekhawatiran. Ketika sudah menikah, yang ada rasa ketenangan. Itu bertolak belakang. Kenapa? Yang satu maksiat, yang satu ibadah. Dan nikah itu adalah bagian daripada ibadah. Karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi ibadah.
Kalau selain itu, kalau belum menikah berarti itu menjadi maksiat. Sehingga maksiat itu pasti akan mendatangkan kegelisahan, kekhawatiran bagi orang yang melakukan. Tapi ketika itu ibadah akan mendatangkan ketenangan, ya, dan apa namanya, akan membawa apa, al-hudu, sakinah, ya, itu ketenangan jiwa, ketenangan batin itu akan dibawa. Dan bahkan setelah melakukannya pun apa, ketika seseorang mendapatkan keturunan dari Allah, akan ada kebahagiaan ketika sudah menikah. Ketika belum menikah akan ada rasa apa? Khawatir, malu, dosa. Itu yang muncul, dan itu fitrahnya manusia. Kecuali sudah menjadi budaya di suatu masyarakat, itu beda lagi. Misalkan di Eropa. Di Eropa itu nyoba dulu baru nikah, punya anak dulu baru nikah. Nah begitu kan. Kalau kita ini nikah dulu baru punya keturunan. Ini pembedakan. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka membalik itu semua, yang ada akhirnya akan banyak apa? Banyak tingkat perceraian, banyak KDRT, banyak berbagai macam permasalahan sosial yang terjadi. Itu ketika apa? Membalik daripada apa? Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi fitrahnya manusia. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan jiwa ketika mereka melakukan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu terkait dengan definisi sebuah pernikahan. Nah, bagaimana dengan hukum menikah? Hukum menikah itu terbagi menjadi 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Wajib ketika seseorang mampu untuk melakukan pernikahan, ya, mampu ini apa? Kategori mampu ini apa? Nanti kita akan jelaskan. Yang pertama mampu dan dia tidak bisa menahan dirinya untuk terjerumus ke dalam maksiat kepada Allah. Jadi nggak bisa menahan dirinya untuk apa? Bisa melepas dirinya dari maksiat. Jadi dia udah secara apa? Secara dirinya itu mampu, tapi nggak bisa menahan syahwatnya, nggak bisa menahan diri, dan akhirnya menyebabkan dia terjerumus ke dalam sebuah maksiat. Maka hukumnya wajib. Nah, apa kategori mampu? Seringkali di masyarakat kita ini mampu ketika seseorang sudah memiliki pekerjaan. Itu baru dikatakan mampu, gitu ya. Padahal Rasulullah sendiri yang mengatakan apa? Ya ma'syaros sabab, wahai para pemuda, manis tato'a minkumul ba'a. Barang siapa yang di antara kalian mampu melakukan ba'a. Ba'a itu hubungan apa? Mohon maaf, ba'a itu artinya jima. Ba'a itu berhubungan badan. Rasulullah mengatakan apa? Falyatazawwaj, maka hendaklah mereka menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahwaju lil farji. Karena sesungguhnya dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan kalian dan juga bisa menjaga kemaluan kalian. Itu sabda Rasulullah. Makanya kategori mampu tadi apa? Ketika seseorang sudah mampu melakukan hubungan suami istri atau melakukan hubungan seksual tersebut. Itu kategori mampu. Selanjutnya apa? Ya mampu mungkin definisi kita mampu secara umur, mampu secara finansial, mampu secara mental, dan mampu secara yang lain-lainnya. Ya ini kan menjadi keturunannya. Tapi batasan mampu sebenarnya adalah apa? Itu. Ketika seseorang sudah mampu bisa melakukan itu, dan dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, takut dirinya terjerumus ke dalam maksiat, maka hukumnya wajib. Maka Bapak Ibu, ketika ada seorang anak, tapi laki-laki, ya, ketika seorang anak laki-laki, kemudian dia pengen menikah, orang tuanya ngopo tole kok cepet-cepet nikah, wis duwe gawean po, bojomu arep tok kai mangan krikil misalkan. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Selak ngupet ya, misalkan selak ngebet nih, pun muntup-muntup katanya gitu kan. Nah, orang tuanya berhak tidak melarang seorang anak, kosek toh nikahi engko, tahun ngarep, rong tahun golek gawean sik dan lain sebagainya. Berhak nggak orang tua?
Tidak. Kali ini laki-laki. Kalau seandainya, mohon maaf, dia anak ini kemudian menikah dengan seseorang yang dia cintai misalkan. Kemudian dia menikah, tapi dia tidak bilang ke orang tuanya. Dosa tidak? Dosa tidak? Tidak. Kalau laki-laki. Ya, kalau laki-laki, kenapa? Karena laki-laki tidak membutuhkan wali. Ini harus kita pahami. Cuma seringkali orang tua nggak ridho. Wes dikandani kosek nikahi tahun ngarep mau malah. Nah, itu. Akhirnya mendatangkan apa? Doa yang buruk kepada anak. Karena tidak mengikuti apa? Perintah atau aturan orang tua. Tapi sebenarnya orang tua berhak tidak melarang. Enggak. Kalau orang tua nggak pernah tahu bagaimana kalau kondisi si anak wis muntut-muntut pengen nikah malah dilarang-larang, takutnya malah berzina. Ini yang sekarang terjadi ketika ada seorang anak membawa pacarnya masuk ke rumah, orang tuanya ya biasa saja. Ini sekarang apa? Zaman modern seperti itu. Bahkan orang tuanya apa? Ketika anaknya nggak punya pacar, loh umur sakmene kok orang duwe pacar tau lele. Malah disuruh pacaran. Nah ini kebalik. Ketika ada orang pengen nikah dilarang-larang, ketika nggak punya pacar malah disuruh pacar. Nah ini bolak-baliknya zaman. Bapak Ibu kembali lagi, yang namanya pernikahan adalah sebuah ibadah. Ketika ibadah dicampur dengan maksiat, nah ini menjadi masalah. Yang namanya pacaran itu apa? Maksiat kepada Allah. Pernikahan adalah ibadah, maka nggak akan pernah ketemu. Ketika suatu ibadah dimulai dengan yang namanya maksiat, maka akan ada sesuatu di balik ibadah yang akan dia lakukan. Maka disitulah kita harus introspeksi diri. Gitu ya. Nah ini makanya kita harus sama-sama mengerti, seringkali orang tua tuh nggak mau tahu, orang tua pengennya dimengerti oleh anaknya. Tapi seringkali anaknya juga sama-sama nggak tahu pengennya dimengerti sama orang tua. Ini yang harus bisa ketemu, ya, saling bisa pengertian. Maka kembali lagi, kalau seseorang itu sudah dalam taraf wajib menikah, dia tidak bisa menahan dirinya untuk bermaksiat kepada Allah, maka hukumnya wajib tadi. Orang tua tidak boleh melarang. Kalau anaknya laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Boleh tidak menikah, kawin lari misalkan gitu? Boleh tidak? Nggak boleh. Kenapa? Karena syarat daripada pernikahan perempuan harus memiliki wali. Walinya siapa? Ya orang tuanya. Nanti akan kita perdalam lagi bagaimana konsep perwalian itu. Ya? Nah ini yang pertama, hukumnya wajib. Yang kedua hukumnya sunnah. Ketika seseorang itu mampu untuk menikah, tapi dia masih bisa menjaga dirinya untuk tidak terjerumus ke dalam maksiat kepada Allah. Masih bisa menjaga dirinya, imannya kuat gitu. Maka hukumnya sunnah untuk menikah. Tapi ini juga apa? Yang namanya manusia itu kan pasti memiliki apa? Syahwat untuk apa? Ya untuk namanya manusia, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap lawan jenis dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, kalau seandainya orang itu betul-betul memiliki apa keimanan yang kuat, bisa menjaga dirinya, maka hukumnya menjadi sunnah. Hukumnya menjadi haram adalah ketika seseorang itu ingin melakukan pernikahan memiliki tujuan yang dilarang dalam syariat Islam. Misalkan apa? Ketika menikah itu untuk balas dendam misalkan. Dia pernah dikecewakan oleh seseorang, bapaknya. Akhirnya yang diincar adalah anaknya. Dinikahi hanya untuk apa? Untuk balas dendam terhadap orang tuanya. Itu intinya apa? Segala sesuatu yang dia itu apa? Tujuannya untuk melanggar syariat Islam. Nah, itu. Atau misalkan menelantarkan anak dan istri. Tujuannya adalah seperti itu. Maka nggak boleh. Karena tujuannya sudah buruk, bermaksiat kepada Allah, maka hukumnya haram. Nah, yang keempat ada hukumnya makruh. Ya, ia mampu dan bisa menahan diri dari zina, tapi nggak ada keinginan untuk nikah. Makanya
sama sekali nggak ada keinginan untuk menikah, ya dengan berbagai macam alasannya. Ya karena banyak orang misalkan trauma karena orang tuanya mohon maaf misalkan broken home. Ada sebuah perceraian antara orang tua sehingga kadang anak itu memiliki trauma terhadap apa yang terjadi kepada kedua orang tua mereka. Sehingga mereka takut untuk melakukan sebuah pernikahan yang terjadi broken home, anaknya pun terlantar misalkan. Ada yang seperti itu. Nah, sebenarnya dia mampu. Dia bisa menahan diri. Tapi ya nggak ada keinginan untuk menikah itu sendiri. Maka hukumnya apa? Makruh. Nah, yang terakhir hukumnya mubah, ya ketika dia mampu menikah, ya tapi belum juga menikah. Ya, sifatnya apa? Dia mampu bisa menahan diri tapi nggak nikah-nikah, bukan karena nggak pengen, mungkin belum dapat jodohnya. Nah, itu maka hukumnya mubah selama dia tidak melanggar syariat Islam. Nah, ini hukum dalam sebuah pernikahan ya. Ada wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini kita masih membahas masalah basic ya, belum masalah bagaimana yang terjadi di masyarakat kita. Kemudian kita masuk ke dalam sebuah rukun dan syarat pernikahan. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, syarat atau rukun pernikahan, rukun itu berarti harus dipenuhi. Rukun menikah itu ada 5. Yang pertama apa? Ada calon pengantin laki-laki, ada calon pengantin perempuan, harus ada. Yang ketiga harus ada wali, yang keempat harus ada saksi, yang kelima harus ada yang namanya ijab qabul. Mahar harus ada tidak? Mahar harus ada tidak? Tidak. Kenapa? Karena mahar bisa ngutang. Saya nikahkan Fatimah binti Zaini dengan Ahmad bin Ahmad dengan mahar 1 kilogram emas hutang. Ada nggak maharnya? Nggak ada. Kan hutang. Belum ada di situ. Boleh tidak? Boleh. Ya harus dibayar, Pak. Kalau dibayar tenan nggak ya wajib dibayar gitu. Karena itu adalah sebuah janji. Akad itu kan perjanjian. Maka nanti ini akan menyangkut terkait dengan masalah gonogini. Apa yang menjadi hak istri, apa yang menjadi hak suami, itu akan menyangkut ke situ. Yang salah satunya haknya istri adalah mahar yang sudah dijanjikan dan diberikan oleh suami kepada istri. Itu harus dipenuhi. Kalau seandainya terjadi perceraian dalam sebuah rumah tangga. Itu terkait itu, mahar harus dipenuhi. Kalau seandainya maharnya ngutang, ya maka dia harus membayar, wajib hukumnya. Gitu. Nggih, wajib bayar, nggak boleh enggak. Tapi misalkan ada sebuah perceraian dalam rumah tangga, wis kono gini 50-50. 50%, 50%. Boleh tidak? Boleh tidak kira-kira Ibu? Nah, perlu dilihat. Bukan karena setuju atau tidak. Nah, setuju ya suami merasa aku sing kerja kok 50-50. Kan begitu. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana konsep gonogini dalam Islam dan apakah ada yang namanya gonogini dalam Islam. Gitu. Ya intinya nanti akan kita perdalam 50-50 itu sebenarnya pada dasarnya tidak boleh. Nggak ada 50-50. Gitu. Yang ada nanti yang diberikan apa-apa yang menjadi hak si istri atau suami itu akan dijelaskan dalam kajian ini. Nah, kita kembali dulu ke rukun yang pertama, harus ada calon mempelai laki-laki. Apa syaratnya? Tentu yang pertama calon laki-laki ini bukan mahram daripada calon istrinya. Mahram itu apa? Yang larangan untuk saling menikah, kakak beradik atau sepersusuan gitu nggih, atau bibi dengan ponakan, itu mahram, nggak boleh saling menikah. Ya selama dia itu bukan mahram boleh menikah. Yang kedua tidak dalam keadaan berihram.
Berihram itu ketika mereka melakukan umroh atau haji dan masih menggunakan apa? Ihram, kain ihram. Nggak boleh menikah dan nggak boleh menikah, nggak boleh menikahkan, nggak boleh dinikahi. Itu ketika orang apa? Berihram. Itu sabda Rasulullah SAW, layang kihul muhrim. Tidak boleh dinikahi orang yang melakukan muhrim. Muhrim itu yang berihram. Cuman bahasa kita muhrim itu menjadi mahram. Nah, itu terkait dengan masalah bahasa. Muhrim itu sebenarnya orang yang memakai kain ihram. Mahram itu adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi. Harusnya begitu. Nah, yang kedua apa? Tidak sedang berihram. Yang ketiga, jelas identitas dan kelaminnya. Mohon maaf, karena ada laki-laki ke perempuan-perempuan. Ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan khunsa, punya dua kelamin. Ada tidak Bapak Ibu? Ada. Ada. Ada, Pak. Lahir memiliki dua kelamin, ada. Lantas gimana hukumnya ketika dia punya hal tersebut? Apakah jadi perempuan atau laki-laki? Maka yang dipilih yang dominan. Kalau seandainya dia itu dominannya ke laki-laki, maka dia harus melakukan operasi yang untuk menjadi laki-laki. Pilihan. Sebaliknya kalau dia dominan ke perempuan, ya maka dia harus operasi dan menjadi perempuan. Tapi ketika seorang laki-laki dilahirkan laki-laki, kok letoy gitu ya, apa ya? Ya bencong kita bilang, boleh nggak operasi menjadi perempuan? Nggak boleh, haram. Karena sudah merubah apa? Ya, karena merubah takdir yang Allah tetapkan kepada dirinya. Udah ditetapkan laki-laki kok pengen jadi perempuan. Nah, itu ketika dia merubah itu, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia dilahirkan dengan dua kelamin tadi, maka itu adalah pilihan. Gitu kan? Nah, ini harus kita pahami bersama. Maka harus jelas kelamin si calon pengantin laki-laki, dan yang terakhir, dia tidak dalam beristri 4. Kalau istrinya sudah 4, pengen nikah lagi misalkan, boleh tidak? Boleh, tapi harus menceraikan salah satunya. Ini syaratnya kalau laki-laki. Ya mungkin ada bapak-bapak di sini yang pengen 4 itu, nah, syaratnya harus maksimal 4. Kalau tadi kan kita di rakaat pertama membaca Fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. 4 ini maksimal. Nggih, An-Nisa ayat 3. Nggih. Maka kalau seandainya sudah 4, ceraikan salah satunya, menikah yang baru. Misalkan pengen apa? Pengen ganti lagi, ceraikan satu lagi, ganti lagi. Boleh tidak? Boleh. Loh, perceraian itu boleh tidak? Boleh. Tapi hukumnya apa? Makruh. Maka Rasulullah mengatakan abghadul halali ilallahi at-talaq. Perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Tolak. Sebuah perceraian. Dosa tidak? Tidak. Dan ini banyak terjadi di antara para sahabat. Karena jatahnya cuma 4, nikah, ya ceraian 1, tambah lagi, cerai 1, tambah. Dan itu banyak terjadi. Kalau Rasulullah menjadi kekhususan. Ya kan? Rasulullah menjadi kekhususan. Tapi para sahabat tidak. Sehingga ketika apa? Nanti akan kita bahas terkait dengan dulu dihalalkan yang namanya nikah mut'ah. Kawin kontra. Kawin kontra itu dari boleh menjadi nggak boleh, jadi boleh lagi, kemudian nggak boleh selama-lamanya. Itu sampai seperti itu. Itu kawin kontra. Maka sehingga tidak boleh selama-lamanya ini, batasannya cuma 4, maka ketika saat itu pengen apa, para sahabat ingin menambah istrinya, dia menceraikan salah satunya kemudian ditambah. Dan kita kalau membaca beberapa kitab sirah nabawiyah atau sirah para sahabat, itu akan banyak sekali
kisah di mana para sahabat yang memiliki beberapa istri. Nah, konsepnya begitu. Ambil 4, ceraikan 1 tambah 1. Pokoknya maksimal 4. Itu syarat bagi pengantin laki-laki. Jelas nih Bapak Ibu sekalian? Ada pertanyaan dulu sampai sini. J, monggo. Yang diceraikan kalau anak itu masih diurusin enggak? Baik. Kalau seandainya 4 diceraikan 1, ini punya anak, harus diurusin enggak? Iya, itu kewajiban seorang bapak. Karena tidak ada mantan orang tua, mantan bapak enggak ada. Mantan anak enggak ada. Karena tetap posisinya, kalau seandainya ini cerai, misalkan nikah baru, bapaknya meninggal, anaknya ini dapat waris enggak? Dapat. Dapat. Maka dia menjadi bagian dari ahli waris tetap. Yang tidak dapat adalah istrinya. Kenapa? Karena posisinya sudah diceraikan. Tapi anaknya dapat tidak? Dapat. Dan mereka memiliki kewajiban untuk apa? Menafkahi anaknya itu sendiri. Itu konsepnya begitu. Nah, itu bagaimana Islam mengatur semua itu sehingga apa? Tetap dilarang yang namanya sebuah apa? Zina itu, tapi diberikan solusi itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Nggak boleh, haram. Ada yang 9 di India sampai 12 gitu. Nggak boleh, haram. Karena itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram. Maka dihitung seperti orang yang berzina. Kalau seorang wanita menjadikan sama karena mencari yang sekufu. Sekufu dia belum dapatkan gitu. Ada yang tidak sekufu tapi dia tolak. Gimana itu? Bagaimana ada seorang wanita mencari pasangan yang sekufu, nggak dapat, ada sekufu tapi ditolak, boleh tidak? Ya, tidak ada masalah, kan mubah. Masing-masing daripada laki-laki dengan perempuan memiliki khiyar atau pilihan, ya kan? Tapi ketika itu Rasulullah mengatakan kalau seandainya ada seseorang yang datang kepada dirimu dan engkau ridho terhadap agamanya, maka jangan apa? Jangan ditolak. Maka itu hanya akan mendatangkan, ketika dia menolak maka akan mendatangkan ya katakanlah ganti yang tidak lebih baik dari apa yang dia tolak. Itu. Tapi boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Haram enggak? Enggak. Karena sifatnya mubah. Gitu ya, ketika ada penolakan. J. Monggo. Sekedar. Kawin kontrak hukumnya haram. Gitu. Jelas itu. Mut'ah itu enggak boleh. Dulu memang diperbolehkan di awal-awal Islam. Kenapa? Karena memang ketika turun syariat Islam, itu kan memang perempuan tidak ada harganya. Bahkan ada yang dikubur hidup-hidup, punya anak perempuan, apa aib bagi keluarganya. Itu yang terjadi. Turun syariat Islam ketika itu belum ada aturan menikah 4, belum ada. Yang namanya syariat Islam turunnya bertahap. Karena nggak mungkin langsung misalkan minuman keras, apa langsung haram? Enggak. Sama nikah itu ada apa? Ada tahapannya. Pembagian waris ada tahapannya. Dulu waris nggak boleh untuk perempuan, nggak dapat waris. Perempuan itu hanya untuk laki-laki dulu. Menikah juga sama, perempuan nggak ada harganya. Sehingga banyak perempuan, anak bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Ya kan? Nah, kemudian turun syariat Islam. Kemudian adanya sebuah pernikahan. Tapi ke dalam pernikahan itu kan tujuannya adalah untuk menghalalkan. Sehingga ketika dakwah Islam itu, misalkan dulu kan beberapa sahabat ketika berjihad kan keluar negeri, bukan keluar kota. Dari Mekah ke Yaman, ke Syam, ke Roma dan lain sebagainya. Yang jaraknya berbulan-bulan. Dan mohon maaf, seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu kan harus disalurkan. Ya kan? Nah, untuk disalurkan dengan yang halal melalui apa? Pernikahan. Nah, kalau seandainya dia berjihad di luar negeri sana dan membutuhkan waktu berbulan-bulan tidak bisa bertemu dengan istrinya,
yang ketika itu apa solusinya? Menikah kontrak dengan di sana. Sehingga waktu itu dibolehkan. Saat itu. Nah, ketika itu bahkan ketika itu Umar bin Khattab ketika mengutus pasukannya untuk berjihad dakwah Islam, istri daripada pasukan yang diutus itu ditanya, berapa lama engkau bisa menahan dirimu untuk bisa tidak berhubungan dengan suamimu? 1 bulan nggak bisa, 2 bulan nggak bisa, 3 bulan makanya masih bisa, 4 bulan itu maksimal. Maka setiap 4 bulan kemudian di rolling oleh Umar bin Khattab pasukannya. Kenapa ya? Karena saat itu sudah turun pengharaman yang namanya nikah mut'ah. Kan tadi tujuan nikah kan untuk menghalalkan gitu. Nah, setelah itu turun larangan pernikahan mut'ah sampai akhir zaman, ya itu sudah tidak boleh dilakukan, maka hukumnya haram. Meskipun saat ini ada beberapa sekte, misalkan Syiah gitu, yang masih melakukan itu. Tapi nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Misalkan ada seorang imam besarnya mereka, punya seorang anak putri. Mau nggak putrinya itu dikawin mut'ah? Nggak mau. Ini yang terjadi, berarti kan nggak fair gitu ya. Dia boleh menikahi perempuan yang lain, tapi anak perempuannya sendiri tidak boleh dinikahi oleh orang lain secara kontrak. Nah ini itu yang terjadi dengan salah satu sekte dalam Islam yang memang bukan menjadi bagian dari agama Islam. Orang-orang Syiah itu bukan Muslim. Ini harus kita pahami bersama. Dan mereka membolehkan yang namanya nikah mut'ah. Gitu ya. Kawin? Nikah siri boleh nggak? Boleh. Selama syaratnya lengkap. Nikah siri itu kan karena memang belum didaftarkan secara administrasi di negara. Maksudnya belum masuk ke dalam apa? Belum masuk data di suatu negara catatan sipil itu. Tapi sah nggak nikahnya? Kalau syaratnya lengkap sah. 5 syarat tadi, ijab kabul, wali, saksi, 2 pengantin ada, maka sah. Cuman dia belum apa? Tercatat secara administrasi kenegaraan. Gitu. Tapi sah nggak sah? Kalau orang itu meninggal hanya baru nikah siri, dapat waris nggak? Dapat. Tapi kalau seandainya misalkan istri yang tercatat, saya tidak mengatakan istri yang sah. Kenapa? Karena dua-duanya sah. Gitu ya. Istri yang tercatat dalam administrasi negara tadi menggugat, enggak, ini istrinya cuma 1, saya doang, dia bukan. Lari ya ke pengadilan misalkan. Bisa dapat nggak istri yang nikah siri? Enggak, karena dia tidak tercatat. Tapi zalim nggak dia? Istri yang maju ke pengadilan tadi zalim. Sebab istri yang dinikah siri tadi punya hak tidak? Punya. Ini yang harus kita pahami bersama. Pribun? Di pengadilan agama? Ya, nanti kalau masalah waris, kalau nikah siri, karena pengadilan agama itu basicnya adalah hukum positif ya, maksudnya hukum yang tercatat secara administrasi. Maka ketika dia tidak tercatat, maka keputusannya pasti tidak mendapat. Karena tidak sah menurut undang-undang. Bukan menurut syariat Islam ya, tidak sah menurut undang-undang. Sehingga dia tidak berhak mendapatkan waris kalau mengacu kepada itu. Itu? Ya. Mono. Oh, nggih. Suaminya banyak. Nggih. Boleh nggak kalau suami laki-laki boleh poligami? Kalau perempuan boleh nggak poliandri? Nggak boleh, tentu haram. Nggak boleh. Jelas itu sudah nas dalam syariat Islam juga udah diharamkan. Ya seorang perempuan ya 1. Ya, karena banyak masyarakat kita yang memang belum memahami syariat Islam secara benar. Ya mungkin mohon maaf, sholat saja mungkin tidak, gitu. Apalagi yang lain-lain. Maka saya selalu menyampaikan
ketika seseorang itu meremehkan sholat, maka dia pasti akan meremehkan amal soleh yang lainnya. Ya, kuncinya adalah sholat yang pertama. Kalau sholatnya aja udah nggak benar, maka ya yang lainnya pasti nggak benar. Itu kuncinya seperti itu. Maka tadi kan Rasulullah mengatakan kalau ada seseorang yang datang kepada dirimu yang korita terhadap agamanya, dia sholat ke masjid, mungkin secara ekonomi tidak mampu. Rasulullah mengatakan apa? Ya terima. Karena itu adalah yang terbaik. Kenapa? Di situ Allah menjanjikan yughnihumullahul fuqara. Janji Allah, Allah akan mengkayakan engkau dengan sebuah pernikahan ketika engkau dalam keadaan apa? Miskin, fakir. Meskipun engkau itu fakir, miskin, dengan menikah, Allah akan mengkayakan dirimu. Itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah takut untuk menikahkan anak kita, jangan pernah menjadikan ekonomi itu menjadi standar pertimbangan untuk apa? Menikahkan putra putri kita. Itu nggih Bapak Ibu sekalian. Insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita dengan fikih nikah ini di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita ke depan kita, dan kita bisa mengambil sikap atas segala problematika di antara kita dan di masyarakat kita, sehingga kita bisa mengikuti dengan sesuai dengan aturan syariat Islam itu sendiri. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.